metabolisme. Yang pertama adalah protein. Apa yang dimaksud dengan protein? Istilah protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Protein merupakan rangkaian asam amino dengan ikatan peptida. 3/4 zat tubuh terdiri dari protein. Misalnya di otot, enzim, protein plasma, antibodi, dan hormon. Banyak protein terdiri dari ikatan kompleks dengan fibrin atau biasa disebut sebagai protein fibrosa. Macam-macam protein fibrosa, misalnya kolagen pada tendon, kartilago, tulang. Protein fibrosa seperti elastin pada arteri, keratin pada rambut kuku, dan aktin miosin. Protein memegang peranan sangat penting dalam hampir semua proses biologi. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel, hewan, ataupun manusia. Oleh karena itu, merupakan pembentuk tubuh kita. Maka, protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Untuk dapat melakukan fungsi biologis, protein melipat ke dalam satu atau lebih konformasi spasial yang spesifik. Didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. Adapun struktur dari protein. Struktur 3 dimensi protein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein pada tingkat molekul. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik sebagai nanopartikel dengan ukuran 1 hingga 100 nanometer. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut dengan konformasi. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mengsintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan ikatan peptida antara asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme protein terjadi di ribosom, hampir seluruh sel di dalam tubuh yang diantar oleh DNA dan RNA sel. Contoh dari anabolisme adalah sintesis protein dan fotosintesis. Selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan protein yang menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain di dalam tubuh. Contohnya, pada proses katabolisme seperti pemecahan karbohidrat, yaitu nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya, yang masuk pada dalam tubuh. Katabolisme mempunyai 2 fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Saya akan menyimpulkan, protein diubah oleh enzim protein menjadi asam amino. Asam amino memerlukan proses pelepasan gugus amino yang akan dibuang karena bersifat toksis. Kemudian, amino berubah menjadi asam frifat dan asetil-CoA. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan, maka akan terbentuk menjadi biosintesis protein yang kemudian diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklusan asam nitrat atau diubah menjadi urea.